berbagai pandangan dan diskusi, dan menurut saya nanti akan kita diskusikan lagi lebih lanjut, termasuk pandangan plus minus dan sebagainya. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29, pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Oke. Jangan maksud saya gini loh. Saya pengalaman dengan gerak sejarah, ini ada yang abnormal di masyarakat saat ini. Ini demo lagi, Madura demo lagi, ikut tandingan. Nah ini udah kayak Pak Swakarsa di 98. Pasti kalah yang preman. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional, langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya. Ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadi yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tidak ada, sangat besar. Dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy. Insting aktivis saya mengatakan ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya coba mau membuka wacana aja teman-teman, supaya berpikir, jangan hanya sekedar berpikir 29, harus ada pikiran lain, alternatif, manakala terjadi percepatan sejarah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, kalau saya masih ingat Koni Bakri ya, masih ingat nggak ucapan Koni Bakri, Pak? itu? Dia bilang ini Prabowo ini udah kontrak sama Jokowi ini 2 tahun. Artinya Prabowo ini hanya dikasih kesempatan untuk memimpin negeri ini hanya 2 tahun. Gitu loh. Nah ini menurut saya ini ada efeknya dengan pergerakan-pergerakan sekarang ini. Gitu loh. Nah kemarin sudah ketahuan itu Budi Ari lagi rapat sama Jokowi kan, enggak ada videonya dan beredar. Nah itu juga kaget juga itu. Artinya memang pergerakan-pergerakan ini dilihat dari peristiwa-peristiwa yang ada itu, dan statement Koni dan ucapan Budi Ari dengan Jokowi itu ada kaitannya. Artinya di mana? Tapi dibantah Bang oleh Projo Bang, bahwa itu adalah untuk merumuskan Bang situasi negara dan akan disampaikan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Itu boleh, Bang. itu ucapan Projo. Oh gitu Bang. Sah-sah saja. Tapi mereka ini secara tidak langsung menuntut. Ini udah 2 tahun. Menuntut janji Bang. Iya, ini udah 2 tahun ini. Kok belum janji-janji juga mau menyerahkan ke si siapa? Ke wakilnya. Maksudnya tidak ada tanda-tanda tidak gitu ada Bang? Tanda-tanda untuk menyerahkan kekuasaan itu kepada wakilnya. Nah itu, ini grup-grup ini sudah menuntut mulai. Emang pergi ke Jakarta gratisan tuh. Kampung dari Pati, dari Semarang, hampir dari Jawa Timur, ngumpul semua itu di Jakarta. Emang gratisan tuh mereka datang, biaya sendiri. Dan bahkan ada pemblokiran rekening tuh. Ketahuan kan? Ketahuan, ada yang membiayai. Tapi cuman kecil Bang, 68 juta doang Bang.
walaupun kecil, tapi ada yang membiayai. Nah, Untuk perjalanan Pati Pati Jakarta 28 juta itu besar. Berapa sih naik ongkos bis? Itu loh, itu baru satu orang. Kalau yang lain-lainnya, artinya memang ada gerakan yang ingin menuntut untuk komitmen Bapak Prabowo 2 tahun itu gitu loh. Nah ini harus memang pembelajaran. Tapi kalau dilihat secara hukum ini makar ini. Ini ada pergerakan makar loh. Ini melanggar undang-undang ya. Makar ini melanggar undang-undang PNPN nomor 1 tahun 63. Jadi ancaman pidananya subversif ini. Nggak boleh. Ingin mengkudeta pemerintahan yang sah itu dilarang oleh konstitusi kita. Ya, artinya gitu. Nah, ini memang Prabowo harus belajar. Presiden Prabowo harus belajar, harus cermat terhadap orang-orangnya. Aku lihat dia tidak cermat nih memasang orang-orangnya di kabinet ini. Ya, di kabinet Prabowo ini kan hampir 80% orangnya Jokowi semua. Mantan-mantan menteri Jokowi semua gitu loh. Ini ada apa? Sampai Bang, sekarang kalau kemudian Bang memang ada kesepakatan itu Bang, kemudian Pak Prabowo mundur, secara konstitusi kan memang digantikan oleh Wapres Bang. Di mana makarnya Bang? ya itu aku bilang, pergerakan ini Oh pergerakannya maksudnya Bang ya? ya, pergerakan ini makar. Ini harusnya pihak penegak hukum, kepolisian, kalau makar itu kan BIN juga boleh turun melakukan tindakan secara hukum gitu loh. Itu dilarang sama undang-undang. Dan ini nggak boleh dibiarkan gitu loh. Berbahaya buat kedepannya roda pemerintahan Prabowo ini, kalau menurut saya. Jadi itu, jadi pandangan hukum saya, ini ada pergerakan yang memang untuk menuntut komitmen 2 tahun itu. Jadi ini pergerakan ini tidak main-main, perlu diwaspadai. Presiden Prabowo harus waspada itu. Kalau hanya menuntut undang-undang perampasan aset dan pemberantasan korupsi itu adalah hanya sebatas itu aja. Ada cara, ada jalan gitu loh. Itu jalannya untuk makar tuh itu loh. Seolah-olah demo pembuatan undang-undang perampasan aset setelah disahkan. Seolah-olah ada banyak koruptor yang belum dibasmi, ditangkap. Jadi gitu. Kalau menurut saya itu, untuk sementara pandangan hukum saya seperti itulah ya, pandangan politik saya, bahwa ini memang ada pergerakan yang sengaja untuk menggoyangkan pemerintahan Prabowo. Terbukti dengan adanya dialog itu, ya, Pak Budi Ari dengan siapa? Pak Jokowi itu. Iya. Itu udah viral di mana-mana itu, dialog itu. Walaupun dibantah sama Projo. Sementara itu dulu. Ya. Ya, Bang. Kalau kita lihat, Bang, situasi seperti sekarang ini kan memang demo ini sangat banyak sekali, Bang, ya. Ada di KPK, ada di Kejaksaan juga, ada kemarin di Perhutani gitu, Bang. Nah, demikian juga di DPR RI, Bang, ya. Nah, kalau melihat situasi yang seperti sekarang, Bang, apakah justru Pak Prabowo ini ya sebetulnya bisa memanfaatkan juga Bang ya bahwa apa yang menjadi tuntutan tadi ditegakkan gitu Bang. Sedangkan di sisi yang lain BIN dan juga kepolisian tentu kan intelijennya sangat canggih Bang. Justru anasir-anasir tadi itu yang akan
tumpas gitu Bang. Tapi diluruskan kepada tuntutan Bang. Nah ini nilai poinnya sangat luar biasa Pak Prabowo Bang. Dan yang kedua Bang, justru ini kesempatan Pak Prabowo untuk statement Bang. Gitu. Kepada rakyatnya Bang. Bahwa seluruh anasir-anasir makar, seluruh tindakan pembakaran, seluruh tindakan akan kami sikat habis. Tapi seluruh tuntutan yang untuk kepentingan rakyat sesuai dengan konstitusi, ayo bersama-sama. Apa enggak seperti itu mampu dilakukan Bang? Bagaimana Bang? Iya, artinya gini, apa ya? Bisa aja sih ada permainan kontra intelijen. Ya, bisa aja. Saya karena memang dari dulu dari zamannya Pak Harto, kontra cara-cara TNI itu selalu memainkan dengan pancingan-pancingan. Artinya melakukan jebakan-jebakan. Bahkan ada yang bilang sekarang ucapan-ucapan Jokowi itu memang disengaja. Ucapan-ucapan Prabowo itu memang ada kesengajaan untuk melihat sejauh mana pro kontranya terhadap Presiden Prabowo gitu loh. Seperti dia bilang 10 tambah 6, 17. Itu memang sengaja gitu loh. Kayak mengupas bawang itu 700.000 yang harusnya 700 perak. Itu sengaja. Itu memang dibuat supaya kalau cara-cara TNI kan memang begitu intelijennya. Dia bisa mengukur, artinya dia bisa mengukur seberapa besar orang yang kontra dan seberapa besar orang yang pro di situ. Nah ini juga bisa jadi ini permainan-permainan intelijen juga kalau menurut saya. Ya, demo-demo ini. Saya kalau zaman Jokowi itu di tol itu udah dicegat itu. Nggak bisa masuk Jakarta itu orang-orang ini. Ya, Tapi ini termasuk saya demo-demo 212 selalu sangat sulit, ya, sangat sulit Bang. artinya ini Bang. ada pembiaran. Nah, kalau menurut saya, analisa politik saya ini adalah masalah sengaja masuk dalam jebakan nantinya gitu loh. Artinya masuk dalam jebakan kontra intelijen tadi. Seberapa besar kekuatan akan bisa dibaca nanti. Sehingga ini jadikan pembelajaran buat kedepannya sama Prabowo untuk mengantisipasi pergerakan-pergerakan orang yang kontra terhadap pemerintahan dia. Itu. Jadi kalau saya bilang bahwa ini memang ada betul sih, ada kontra intelijen yang bermain untuk masalah demo besar-besaran hari ini. Tapi itu tidak akan sampai menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa, nggak mungkin. Karena bagaimanapun yang pro terhadap umat Islam yang pro terhadap Prabowo itu besar sekali. Besar sekali. Kalau menurut analisa politik saya bisa lebih dari 60% umat Islam yang pro kepada Prabowo ini. Luar biasa. Gitu loh. Daripada yang pro kepada Jokowi sama Gibran itu. Dan mereka kalau memaksakan Gibran untuk jadi presiden bahaya sekali. Akan terjadi perang saudara. Itu. Nggak gampang itulah pokoknya. Untuk menjatuhkan permintaan Prabowo ini tidak segampang itulah. Ya, artinya kalau menurut saya, pandangan politik saya, Prabowo sengaja, pembiaran ini sengaja. Demo-demo ini sengaja dibiarin. Dia tidak mau melarang, tidak mau. Kalau zamannya Jokowi presiden, wah itu udah dicegat di tol itu. Sama panser-panser itu. Pagar betis itu. Nggak bisa masuk Jakarta. Iya. Ya. Jadi Bang. secara
leadership, Jokowi itu lebih otoriter dari Prabowo sebenarnya. Itu. Ya, Bang. Menurut analisis Abang, ini kan sejak zaman SBY, Bang ya, undang-undang perampasan aset dan hukuman mati kepada koruptor ini sudah dibahas, Bang. Dan kalau kita lihat itu pada era terakhir Pak Jokowi itu dia menjanjikan akan disahkan, dibahas dan disahkan. Nah, tapi itu hanya gimmick saja gitu, Bang ya. Karena realitasnya obral obral korupsi di era rezim Pak Jokowi, Bang ya. Nah, kalau menurut analisis Abang yang pernah ada di Komisi 3 juga, Bang ya. Nah, nah, itu Habibur Rahman itu juga sudah menegaskan bahwa ya sedang dibahas dan direncanakan akhir 2026 akan disahkan. Nah, kira-kira seperti itu, Bang. Nah, menurut Abang, Iya. kalau menurut Abang, apakah di era Pak Prabowo ini berani mensahkan itu, Bang? Sedangkan situasi hukum ini tidak menentu, Bang. Itu bisa menjadi alat untuk saling menyandra, saling membunuh, saling merampas. Bagaimana, Bang? Nah kan saya sudah bilang di dialog berapa yang lalu Iya. bahwa Presiden sudah meminta kepada Komisi 3 untuk segera membahas rancangan undang-undang perampasan aset ini. Sudah. Bahkan saya sudah memberikan pendapat hukum kemarin supaya pendapat hukum saya salah satunya yang saya usulkan ada hasil-hasil rampasan aset itu dikelola oleh lembaga tersendiri, tidak oleh Kejaksaan Agung, tidak oleh Kepolisian Republik Indonesia, tidak oleh KPK. Jadi harus ada lembaga sendiri yang mengelola hasil rampasan aset itu. Itu. Jadi apalagi loh, orang presiden sudah merintahkan Komisi 3 kok. Habibur Rahman itu kan anak buahnya dia dari fraksi Gerindra. Maka itu sekarang itu sudah beberapa organisasi advokat diminta itu masukan-masukannya. Dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat sudah beberapa kali diminta masukan-masukannya untuk tentang perampasan aset ini. Ini sebentar lagi akan disahkan kok. Jadi kalau hanya itu alasan demonya, itu keliru. Pemerintah sekarang sudah meminta DPR untuk membahas undang-undang perampasan aset ini melalui Komisi 3. Kalau dulu kan rancangannya itu kan dibuat oleh DPR, undang perampasan aset, pemerintah dari pemerintah. Nah, artinya apa? Artinya ini juga mau dikuatkan lagi gitu loh. Ini kan usulan pemerintah. Dari zaman SBY nggak selesai, zaman Prabowo ini mau diselesaikan. Memang nih yang ketakutan ini adalah dari fraksi PDIP rata-rata. Yang keberatan disahkannya undang-undang perampasan aset ini. Itu. Jadi itu. Nah yang terakhir ini saya ingin sampaikan bahwa Budi Ari dan dengan Jokowi itu tidak bolehlah dia bicara seperti itu. Itu namanya memberi hasutan-hasutan politik. Dan itu berbahaya sekali untuk masa depan negeri ini gitu loh. Sebagai politisi ya harus legowo lah, ya kan? Harus mendukung pemerintahan yang sah ini. Jangan digoyang-goyang terus. Jangan dibikin ini terus. Kalau saya memang ini hasutan politik kalau secara hukum, tapi kalau dikaji dengan undang-undang PNDS nomor 1 tahun 63, ini makar yang dilakukan oleh Budi Ari ini terhadap pemerintahan Prabowo. Itu. Sementara itu dulu. Bang, ya Bang, ya terakhir Bang ya, ini sepertinya ini situasinya semakin memanas Bang ya, menuju Oktober 2026 atau paling tidak Desember 2026 Bang ya. Ya. Nah, demo ini juga semakin membesar secara kuantitas dan secara kualitas Bang ya. Dan yang tidak kita inginkan ini juga terjadi
clash antar masyarakat, Bang. Ya, nah ini yang tidak kita harapkan. Nah, kalau kita lihat ini juga ada masa, Bang, kemungkinan Bang yang lainnya akan demo dan juga bahkan dari Bangkalan, Bang, Madura, Bang, yang akan datang juga ke DPR RI ya sebagai demo tandingan. Nah, diduga seperti itu, Bang. Nah, sudah ada persiapan-persiapan. Nah, kalau menurut Abang, situasi yang seperti ini ya sebetulnya kan Pak Prabowo kalau solid ya BIN, TNI dan kepolisian sebetulnya kan gampang dicegah, Bang. Maksud saya begini, Bang. Tidak perlu diblokir gitu, Bang. Tidak perlu dilarang demo, tidak perlu diblokir gitu, Bang. Ya rekeningnya, Bang, sehingga semakin marah ini, Bang. Cara-cara seperti Pak Prabowo, cara-cara seperti Pak Jokowi kemarin, rezim Jokowi dilakukan lagi. Sebetulnya tinggal didatangi, Bang. Oke, kamu demo, ya pastikan tidak ada anarkis, tidak ada pembakaran, tidak ada makar. Ya, tuntutanmu ya akan betul-betul diperhatikan, dibahas dan akan disahkan. Selesai sebelumnya, Bang. Sebetulnya, Bang, kalau terjadi komunikasi yang intens seperti itu, Bang. Karena intinya seluruh masyarakat Indonesia, Bang, dan seluruh tokoh, seluruh komponen memang dua itu yang diminta, Bang. Ya, bagaimana, Bang? Kenapa ini kok tidak terjadi nih, Bang? Komunikasi ini, Bang. Jadi gini, kalau masalah pemblokiran itu Polda Metro Jaya telah melakukan kesalahan besar. Dia melanggar Hmm. surat edaran Bank Indonesia, melanggar ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbankan. Itu tidak boleh. Dan itu Bank Mandiri nggak boleh melakukan pemblokiran itu, menerima usulan itu. Itu melanggar undang-undang. Itu bisa dipidana. Ya, orang yang melakukan itu bisa dipidana. Walaupun dia sudah minta maaf, sudah mencabut pemblokirannya, itu tidak boleh. Tapi kan sekali lagi saya bilang, gerakan pemblokiran ini sengaja untuk membuat suasana jadi rame. Lah kan dia kan bagian dari Jokowi. Bagian dari Jadi biar dia viral gitu, Bang. aja dibikin supaya rame. Jadi semacam gerakan-gerakan kayak gitulah. Artinya memang dibikin terus provokator-provokator terhadap masyarakat masalah ini gitu loh. Biar rame terus gitu loh. Jadi itu. Iya. Itu pandangan saya. Abang berarti Abang sudah merasakan ya. Dulu saya demo terus Abang ketika menjadi anggota DPR ya, Abang. Iya, saya tahu paham lah. Ya, Bang. Ya, luar biasa, Bang. Rekomendasinya apa, Bang? Ya, kepada Pak Jokowi dan juga kepada Pak Prabowo dan kepada kepolisian dan yang terakhir tentu kepada seluruh masyarakat Indonesia, Bang. Untuk Pertama, menghadapi situasi politik demo yang semakin banyak dan kesulitan Pak Prabowo, Bang, untuk mengatasi ekonomi dan juga untuk mengatasi koruptor ini, Bang. Rekomendasinya, Bang. jadi pertama rekomendasi saya kepada Bapak Jokowi dan gengnya bersabar aja lah. Pendukungnya, Bang. Ya, Pendukungnya, Bang. pendukungnya bersabar saja. Tunggu sampai tahun 2029. Marilah kita bertarung secara gentleman melalui pemilu. Nah, itu artinya kalau itu yang dilakukan, artinya dia tidak melanggar undang-undang. Itu. Yang kedua, rekomendasi saya, ya, pihak perbankan itu harus kuat. Artinya harus independen. Sepanjang itu tidak diatur oleh undang-undang, dia harus berani. Bank nggak boleh takut, walaupun itu Kapolda sekalian yang merintah. Nggak boleh takut. Ya. Kenapa Bank Indonesia itu dia terpisah dari kekuasaan eksekutif di undang-undang itu gitu loh. Dia harus independen. Jadi dia tidak boleh Kak,
mengikuti apa, apalagi level Kapolda. Kapolri aja nggak boleh, apalagi Kapolda. Nah, itu udah jelas itu. Bank Mandiri itu udah melanggar undang-undang perbankan dan peraturan Bank Indonesia. Nah, yang ketiga, saya mohon kepada teman-teman yang ada di DPR, terutama Komisi 3, segeralah untuk mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset ini. Karena inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Kenapa? Indonesia adalah koruptor nomor 1 di dunia. Itu capnya. Gara-gara koruptor ini Indonesia jadi miskin. Negara termiskin di dunia, memalukan sekali. Gara-gara ulah koruptor. Ya. Tata kelola tambang itu harus di reschedule ulang, diperbaiki supaya dia hasil tambang itu benar-benar bisa menjadi income negara, menjadi pendapatan negara di luar pajak. Zaman Pak Harto saya sudah bilang, dulu hasil tambang itu 60% untuk APBN. Sekarang APBN itu 82% dari pajak rakyat. Artinya negara sengaja memeras rakyat untuk membayar APBN-nya. Demikianlah pandangan saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Demikian.